Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada pengecualian pada kelompok masyarakat tertentu terkait mudik Lebaran 2021. Dan langsung untuk lebih jelasnya, mari kita akan membahasnya bersama Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar, salam sehat selalu. Selamat siang. Baik, Pak Ganjar, ini langsung saja 2 hari jelang larangan mudik, faktanya banyak warga yang mudik lebih awal termasuk ke wilayah Jawa Tengah. Nah, bagaimana antisipasinya ini Pak? Ya, yang pertama karena mereka memang memanfaatkan waktu ya. Karena yang dilarang tanggal 6 sama 17, asumsi yang dibangun adalah sebelum tanggal itu dia boleh begitu. Dan ada beberapa alasan, memang ada yang pekerjaannya sudah selesai, ada yang mereka kerjanya borongan dan proyeknya sudah selesai, maka mereka pulang lebih dulu. Nah, pada saat yang sama kita juga melakukan pengecekan. Ternyata kemarin kita ambil sampling, karena yang masuk di Jawa Tengah itu sampai dengan tanggal 1 Mei kemarin catatan kami, itu sekitar ada 3.825. Dan kalau kita melihat data ini, maka kami mencoba ngecek mereka sekarang ada di mana. Ada 2 cara. Yang pertama adalah mereka mengisi aplikasi Jogotongo kami, dan itulah kemudian kita bisa mendata. Yang kedua, kita ngecek di tempat-tempat terminal kedatangan. Dan saat diambil sampling, ternyata tidak semuanya dites pada saat mau berangkat. Apalagi mereka yang naik bus dari pool, apalagi mereka yang sewa bis-bis pariwisata. Inilah yang Pak Kapolda Jawa Tengah, Pak Lutfi kemarin menyiapkan edukasinya sejak awal kita Ramadan, terus di rest area dicek, dilakukan random check. Nah, sekarang antisipasinya di setiap kabupaten kota tempat kedatangan, mereka yang masuk harus di antigen, harus dites antigen. Begitu positif langsung diisolasi. Begitu kira-kira. Baik, Pak Ganjar, kalau kita lihat dari terkait kasus di Pati, yaitu klaster baru gara-gara mudik ini sendiri, lalu bagaimana penegasan soal tidak ada pengecualian larangan mudik ini bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, terima kasih. Hari ini saya bisa ngobrol ya di seputar iNews ini. Saya mau sampaikan saja bahwa contoh yang di Pati itu cukuplah jadi pembelajaran. Teman-teman, saudara-saudara yang mau mudik, 1 orang yang kemarin mudik, ya, terus kemudian tidak melapor, membuat acara di rumah, 38 ketularan. 38 ketularan. Hari ini saya lagi melakukan checking-checking di kabupaten kota agar semua orang yang datang dites antigen, wajib hukumnya, wajib ini. Sehingga nanti kita bisa melakukan tracing. Kalau ada yang positif, ini siapa saja sudah ketemu di mana saja. Maka saya mengantisipasi seluruh puskesmas, yankes, rumah sakit, semua mesti siaga. Bahkan rumah sakit dan tempat isolasi yang pernah kita tutup sekarang kita hidupkan lagi, termasuk kapasitas yang ada di rumah sakit. Kita minta semua standby. Asumsinya, hipotesis saya, pasti akan terjadi kenaikan. Karena apa? Karena memang banyak yang nekat gitu. Nah, banyak yang nekat ini karena kita kemudian tidak bisa menutup dari proses-proses mereka masuk atau mereka kemudian mencari jalan alternatif yang tidak terdeteksi oleh kita, maka saya membuat asumsi bahwa nanti akan ada tambahan. Karena ada tambahan, maka mari kita siapkan. Di samping tentu saja kinerja di tingkat-tingkat pelaksana paling bawah, kita mesti menjaga perbatasan, tidak usah ragu. Karena sudah banyak juga yang diminta untuk putar balik. Pertanyaannya satu saja, ketika mereka diputar balikkan, apakah punya kesadaran untuk mau tetap tinggal di rumah asal masing-masing, atau mereka mencari jalan lain untuk bisa tetap menerobos. Inilah ya kita mencoba melakukan penjagaan di tingkat kabupaten kota melalui Jogotongo ini agar mereka siaga. Bahkan sudah ada beberapa desa yang kedatangan tamu, terus kemudian ada yang mereka tidak dari mudik, tapi mereka ada yang positif. Sebelum kedatangan tamu-tamu dari mereka yang nekat mudik, mereka sudah mengunci diri desanya. Nah, ini contoh yang menurut saya bagus di tingkat masyarakat karena munculnya secara bottom up begitu. Berarti ada keterkaitan dengan masyarakat melalui Jogotongo ini Pak ya. Nah, kemudian kalau melihat dari Wali Kota Solo yang mengizinkan aturan mudik lokal untuk kawasan Solo Raya Jawa Tengah, nah batasan larangan mudik di Jawa Tengah khususnya untuk wilayah ini seperti apa berarti Pak? Ya, sebenarnya tadi yang disampaikan dalam pengantar bagus ya.
bahwa di tempat-tempat area aglomerasi ada potensi untuk orang bisa mudik begitu. Kalau saya melihatnya begini, kalau kita bicara raya, kota-kota yang raya, umpama Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya, Pekalongan Raya, itu yang raya-raya, Kedua Raya dan sebagainya. Itu ada potensi orang bekerjanya lintas kabupaten kota. Ya. Maka mereka yang lintas ini tidak mungkin tidak, pasti mereka akan berseliweran. Dan yang posisi seperti ini tidak apa-apa. Kenapa saya katakan tidak apa-apa? Karena kita tidak mungkin, karena mereka lagi bekerja. Dan jaraknya itu sebenarnya tidak terlalu panjang. Artinya selama ini pun mereka sudah melakukan kegiatan ini secara rutin. Yang dibutuhkan adalah penjagaan prokes-prokesnya saja. Karena kalau kita menutup sama sekali mereka tidak bisa bergerak, itu tidak mungkin. Kecuali begini, kita ngambil tindakan yang memang ekstrim begitu ya. Selama ini kita lockdown. Apakah itu menjadi pilihan? Jawabannya tidak. Apakah kemudian kita buat kebijakan kalau memang kita mau call tinggi sekali, betul-betul kita akan mengunci situasi ini, mungkin kita tidak akan memberlakukan seluruh kendaraan, maka pasti tidak akan ada yang bergerak. Pom bensin harus kita tutup, pasti tidak akan bergerak. Nah, karena keputusan ini nggak ada, maka kami siaga. Cara kami siaga adalah seperti tadi yang ada di Solo Raya, di Semarang Raya. Tolong Bapak Ibu yang mau bepergian, pastikan Anda sudah dites. Kalau tidak, kami yang akan ngetes. Itulah random test yang kita lakukan di beberapa titik. Baik, Pak Ganjar Pranowo, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Dan tetap mendoakan sehat selalu dan lancar ibadah puasanya di bulan Ramadan ini. Amin, terima kasih.